Kadang perpisahan baru terasa sakit saat hati akhirnya benar-benar saling memiliki. Acara sudah selesai. Satu persatu para undangan memberi salam pada mempelai. Sementara aku masih duduk bersama Kandar. Setelah semua tamu pulang, Eni masuk ke rumah. Tak lama kemudian dia keluar lagi. Kini dia sudah berganti pakaian, celana jeans dan baju kemeja garis-garis. Dia menghampiri Indah untuk pamit sebentar. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya Bolin, kata Indah. Ya, sebentar aja, cuma mau pamit kok, jawabku. Tak lama kami sudah sampai di depan rumahku. Tiba-tiba dari pos penjaga ada senter mengarah ke kami. Langsung kutunjuk, dan seketika senternya mati. Tak lama Hansip datang. Sorry bos, kirain siapa habisnya motornya gak bersuara? Kim, Bapak sudah tidur ya? Sudah dari tadilah bos, sekarang kan sudah malam. Aku lalu mengajak Eni ke pojokan sekolah SD di samping rumahku. Di sana kami duduk, menikmati terang bulan purnama. Malam itu, aku mulai melukis kenangan indah bersama Eni. Kutuangkan semua rasa cintaku padanya, dan bulan menjadi saksi untuk cinta kami malam ini. Kenapa? Kok kamu menangis? Tanyaku. Iya, aku menangis tapi bukan karena sedih. Aku menangis karena bahagia, Bolin. Aku terdiam. Terima kasih ya Eni, ucapanmu bikin aku terharu. Kubelai rambutnya perlahan, dan kubiarkan dia menangis di dadaku beberapa saat. Yuk kita pulang, nanti Indah khawatir. Eni hanya mengangguk pelan. Sengaja motorku melaju perlahan, dan ku rasakan pelukan Eni malam itu. Erat sekali, seakan dia tak ingin terlepas lagi. Pelukannya terasa berbeda, lebih dalam, Lebih tulus, lebih cinta. Sesampainya di rumah Indah, aku berniat langsung pamit. Aku pulang dulu ya, udah malam. Tiba-tiba Eni langsung memelukku lagi sambil menangis terisak. Aku pun membalas pelukannya lembut. Dari kejauhan kulihat Indah memperhatikan kami. Bolin, Eni, gak mau ada Lucy di antara kita lagi. Eni gak mau ada yang lain. Ya, tenang aja. Kita akan selalu bersama nanti. Jangan bohong ya. Eni, tunggu nanti di Palembang. Ya, udah sekarang masuk dulu. Besok pagi aku kesini lagi. Tuh, kasihan Indah sudah nunggu. Akhirnya Eni melepaskan pelukannya. Dia berjalan menunduk masuk ke rumah. Indah, pulang dulu ya. Oke Bolin. Menjelang tidur, aku masih teringat perubahan Eni malam ini. Sepertinya Kali ini dia benar-benar memilihku. bukan cowoknya di Palembang. Dan malam itu aku merasa bahagia. Akhirnya Aku mendapatkan cintanya Eni. jam 7:30 pagi, Aku sudah sampai di rumah Indah. aku duduk di teras tanpa mengetuk pintu. Tak lama Kak Eci keluar. Oh, sudah ada tamu, masih pagi nih. Pagi Kak Eci.
Sorry, pagi-pagi udah nongkrong di rumah orang. Bolin, segitunya. Udah lama? Baru aja kok. Tak lama Eni keluar membawa 2 gelas teh manis dan kue-kue. Ayo Bolin, sarapan dulu. Tadi Kak Eci bilang kalau ada Bolin di depan. Aku memperhatikan wajahnya. Ini Eni baru bangun, apa nangis? Matanya kok merah. Gak bisa tidur tadi malam. Aku sengaja gak banyak bertanya lagi. Takut malah bikin Dia tambah sedih. Udah siap barang-barangnya? Udah sih, tinggal yang kotor aja belum dirapikan. Kami sarapan bersama, tapi lebih Banyak diam. Eni terus menatapku lembut, seolah ingin menyimpan wajahku dalam hatinya. Halo, Kataku sambil melambaikan tangan di depan matanya. udah ngelihatnya? Aku masih di sini kok. Kalaupun nanti kita jauh, aku akan selalu ada di hatimu. Rasanya Eni gak mau kemana-mana. Ingin selalu di sampingmu. Itu juga yang aku mau. Tapi sekarang kamu harus pulang dulu ke Palembang. Mungkin memang jalannya begini. Siapa tahu nanti kita bisa bersama selamanya. Setelah hening beberapa saat, Eni pamit untuk bersiap. Setelah hening beberapa saat, Eni pamit untuk bersiap. Setelah hening beberapa saat, Eni pamit untuk bersiap. Kadang, kehilangan itu tidak langsung terasa sakit. Tapi justru, saat kita sendirian, semuanya baru benar-benar jatuh ke hati. Setelah selesai pamitan dengan keluarga indah, Eni langsung menghampiriku yang berdiri dekat mobil travelnya. Dia langsung memelukku, dan aku membiarkan dia melepas semua kesedihannya. Sambil aku membalas mencium keningnya dengan lembut. Bolin, Eni berangkat dulu ya. Tolong jaga hatimu, hanya untuk Eni ya. Ya, aku akan menjaganya. Eni sempat mencium pipi kananku dan kiriku sebelum melepaskan pelukannya. Lalu sambil melambaikan tangan, dia masuk ke mobil travel yang sudah menunggu. Setelah mobil berjalan, aku masih berdiri di sana, melambaikan tangan melepas kepergiannya. Indah datang menghampiriku. Bolin, sebenarnya apa yang terjadi dengan Eni? Sepertinya ada yang sangat istimewa tadi malam. Gak ada apa-apa Indah. Kalaupun ada perubahan dengan Eni, itu karena Eni sudah menemukan cintanya. Bener Bolin, cuma segitu. Aku takut ada apa-apa. Soalnya orang tuanya sudah menitipkan dia ke keluarga kami. Sumpah yakinlah Eni gak kurang dari apapun, kecuali cintanya yang tertinggal. Ya syukurlah kalau begitu Bolin. Aku yang terima kasih sudah merepotkan Indah. Ya udah aku pamit dulu ya be. Dari tadi aku berusaha tidur, tapi gak bisa. Biasanya kandar datang, tapi pagi ini belum kelihatan. Sudah jam 11 lebih. Aku hanya bisa berharap Eni baik-baik saja, dan suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi dalam suasana
yang lebih baik. Sudah 1 minggu Lucy ke Palembang, tapi belum ada kabar kapan pulangnya. Aku berharap dia cepat kembali ke Tungkal sebelum aku balik ke Jakarta lagi. Aku sempat dapat kabar dari Susilo kalau Silo dan Ruben naik kelas, dan mungkin kami semua juga naik kelas. Tapi tetap saja aku gelisah karena belum ada kepastian kabar dari Lucy. Sambil menunggu, aku dan Kandar mencari kegiatan. Siang hari kami mancing ikan, malam hari kami pasang jaring untuk menangkap burung beburak. Kami pakai suling bambu, tuut, 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 untuk menarik burung datang ke jaring. Kadang kami bertiga bersama Halim. Aku jaga sisi kanan, Kandar di kiri. Kalau burung menabrak jaring, dak, 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 kami langsung turunkan net dan menangkapnya. Satu malam bisa dapat sampai 15 ekor. Lumayan untuk digoreng besoknya. Siang hari saat panas terik, kami mancing kepiting bersama Ahmad Buraku. Air pasang dari laut masuk ke selokan. Kami pasang umpan ikan hiu kecil yang diikat ranting piai. Kalau kepiting makan, kami angkat perlahan, lalu serok dengan alat yang sudah disiapkan. Bisa dapat sampai 15 ekor lebih kepiting besar-besar. Beginilah kehidupan koala Tungkal. Hidup dari air pasang dan laut yang masuk ke kota. Yang paling seru saat sore hari kami memancing kalong dengan layang-layang. Layang-layang dengan benang nilon dipasang 3 kail berjejer, jarak 1 meter tiap kail. Ditambah bagian gantungan 1 meter ke bawah. Lalu layang-layang dinaikkan tinggi, menunggu rombongan kelawar lewat. Bolin! Siap-siap ada rombongan lewat, teriak Kandar. Aku bersiap, akhirnya kena 1 rombongan yang besar. Wow, kena yang besar. Aku harus menahan layang-layang agar tidak jatuh. Kandar sudah siap dengan kayu dan pisau. Ayo Bolin cepat, yo ini cepatlah. Layang-layang kami jatuhkan. Kandar langsung menangkap kelelawar itu. Suara kelelawar menjerit, aku bantu menahan. Kami berhasil, ayo naikkan lagi. Dah cukup, ini besar, hampir sebesar ayam. Kita santap ini bro, kami olah hasilnya. Aku ambil empedunya dan minum sebagai obat asma. Dagingnya kami goreng balado, mantap. Dan di tengah semua kesibukan itu, hati ini tetap kosong karena satu hal, aku masih menunggu seseorang pulang. Dari tadi perasaanku gak enak. Kenapa ya? Mudah-mudahan ini bukan pertanda buruk. Tadi waktu aku terima telepon dari Lucy, dia mengabarkan bahwa dia sudah datang dan menyuruhku datang sore ini. Aku menangkap dari nada suaranya yang dingin kepadaku. Ini ada 2 kemungkinan. Dia tahu hubunganku dengan Annie, atau karena dia sudah balikan dengan Nash yang kembali ke Tungkal 2 hari yang lalu. EGP aja lah. Daripada pusing-pusing mikirin sesuatu yang belum dicoba, ngapain dipikirin? Sengaja aku datang sesudah maghrib dan terlihat lengang di depan rumah Lucy.
Aku masuk dan duduk di kursi depan terasnya menunggu Lucy atau Rosie adiknya yang keluar. Tak lama malah Lucy dan Rosie datang naik motor. Dengan nada dingin dia menyapaku. "Udah lama, Mas?" Gak, baru juga datang. Jawabku. Bentar ya. Lucy langsung masuk ke dalam tanpa memberiku kesempatan untuk bicara. Beda dengan Rosie adiknya. Dengan ramah dia menyapa. "Mas Bolin, apa kabar?" "Oh, Mas baik-baik aja." "Gimana Palembangnya? Enjoy gak?" "Ya, senang sih, tapi kemarin kedatangan kita ke Palembang karena ada urusan jadi sibuklah Mas." "Oh gitu ya." Obrolan kami terhenti karena Lucy datang. Lucy dengan wajah tanpa ekspresi menyodorkan amplop surat. Nih, Mas. Ada titipan dari Eni, istrinya di Palembang. Aku kaget. Gak menyangka kalau Eni sampai titip surat sama Lucy. Ini di luar yang kupikirkan. Lucy gak bicara dan langsung masuk lagi. Sementara aku cuma bisa membolak-balik surat yang kuterima. Ku baca surat ditujukan untukku. Tertera di amplop. "Buat Papa Bolin dari Mama Eni di Palembang." Ya ampun, kok jadi begini? Dari dalam Lucy keluar lagi dan berdiri agak jauh dariku. "Suratnya gak dibaca, Mas?" Bisa gak kita bicara? Biar saya jelaskan. "Sepertinya udah gak penting lagi, Mas, karena surat itu sudah cukup jelas untuk menyikapi tentang hubungan kita." Lucy langsung kembali masuk dan meninggalkan aku dan Rosie. Sesaat aku masih diam sambil menggigit-gigit bibirku. "Kenapa, Mas? Suratnya kok gak dibaca?" tanya Rosie. Kayaknya ini surat juga gak perlu dibaca, karena gara-gara surat ini hubunganku dengan Mbak Lucy berantakan. Mas Bolin, sabar aja. "Maaf ya, Mas Bolin sampai gak nyadar kalau ada kamu di samping Mas." "Gak apa-apa Mas, sebenarnya Mama dan Papa sudah berkali-kali bilang ke Mbak Lucy supaya jangan berhubungan lagi dengan Nash." "Ya udahlah Mas, ambil positifnya aja buat nanti ke depannya." Tiba-tiba di depan rumah berhenti motornya Nash dan Nash menyapaku. "Bolin kapan datang? Sudah 2 minggu lebih. Nash kemana aja? Kok gak kelihatan?" Obrolanku dengan Nash terhenti ketika Lucy keluar dari rumah langsung naik ke motor Nash. Saat dia melintas pun dia tidak menoleh ke arahku yang sedang duduk dengan Rosie. "Bolin, aku jalan dulu ya." "Oh, oke, Nash." Kenapa tiba-tiba hatiku seperti terbakar? Aku masih terdiam menahan gejolak hatiku untuk beberapa saat. "Udah Mas, jangan galau gini dong," kata Rosie. "Maaf ya, Mas Bolin sampai gak nyadar kalau ada kamu di samping Mas." "Gak apa-apa Mas, sebenarnya Mama dan Papa sudah berkali-kali bilang ke Mbak Lucy supaya jangan berhubungan lagi dengan Nash." Maafin Mas ya, sudah mengecewakan. Aku harus berbuat sesuatu supaya aku gak diolok-olok sama mereka. Ketika kulihat di sisi kanan rumah Lucy, ada tempat yang bisa dipakai duduk, dan di situ agak tertutup dari cahaya lampu. Langsung timbul ide berlianku. "Dik, Rosie masih mau gak temanin Mas?" "Ya, Rosie temanin Mas." "Ya, Rosie temanin Mas. Yuk kita pindah duduknya ke sana. Kayaknya posisinya pas. Kita bisa lebih nyantai." "Ya boleh, gak apa-apa. Saya juga kadang duduk di situ." Ketika kami sudah pindah duduknya, aku mulai banyak bertanya kepada Rosie.
tentang sekolah dan teman-temannya. Serta perbedaan dia waktu masih di Palembang sama di Tungkal dan banyak lagi. Satu persatu pertanyaanku dijawab dengan lancar oleh Rosi. Sementara aku hanya mendengar dan menyikapinya dengan baik. Kalau pacar gimana? Siapa namanya? Gak punya kak! Ah, gak percaya! Di Tungkal banyak lo cowoknya. Bohong aja deh kamu kalau gak ada yang naksir cewek secantik Dik Rosi. Aduh kak, jangan ketinggian menyanjungnya. Biasa aja kali. Nanti jatuhnya sakit nih. Dik Rosi, jangan panggil mas dong. Panggil aja kak, biar enakan ngobrolnya ya. Ya deh Kak Bolin. Nah gitu kan asik. Jadi siapa dong cowoknya? Ada teman anak SMP namanya Nover, dia suka sama Rosi. Tapi sampai sekarang belum Rosi kasih jawabannya. Kenapa? Kurang menarik orangnya atau bukan tipenya Dik Rosi? Gak gitu, dia ganteng, keren, termasuk tipe Rosi juga sih. Tapi Rosi gak berani sembarangan dengan anak Tungkal. Udah trauma dengan hubungan Mbak Lucy dan Kak Nash, yang hampir tiap hari di rumah bikin papa dan mama jadi ribut cuma karena Mbak Lucy. Kak Bolin jadi salut atas perhatianmu terhadap kedua orang tua. Sampai-sampai bisa menahan rasa cinta dan kagummu terhadap cowok keren dan idolamu. Sebagai anak kan kita harus berbakti agar kita bisa membahagiakan mereka. Ya, paling tidak membuat mereka senang. Ya, alangkah beruntungnya tuh cowok bisa memikat perhatianmu. Pasti lebih keren dari Kak Bolinnya. Ya gak lah, jauh lebih keren dan kece Kak Bolin lah. Jangan gitu dong, Kak Bolin jadi kegeran nih. Beneran kok. Bahkan Rosi pernah berharap kalau Kak Bolin bisa jadi kakak ipar Rosi. Tapi sayang Mbak Lucy gak bisa sabar sedikit aja. Ya udahlah, jangan dibahas lagi, karena Mbak Lucy juga udah kembali dengan Nash. Mendingan kita bahas masalah kita aja. Masalah kita Kak, ya masalah kita. Karena kita udah ngobrol banyak dan terus terang, Kak Bolin sangat terkesan dengan kepribadian Dik Rosi. Bisa gak Kak Bolin jadi orang yang sangat beruntung malam ini untuk mendapatkan cintanya Dik Rosi? Aduh, apa gak salah dengar nih? Dan apa sudah pantas Rosi menerima semua ini? Karena Rosi kan masih SMP Kak. Kalau kita sudah bicara masalah cinta itu gak ada batasannya. Tua muda, jelek cakep, kalau sudah cinta ya terjadilah. Ya juga sih Kak. Nabi aja pernah punya istri yang lebih tua darinya, dan punya istri jauh lebih muda darinya. Nah, itu tahu. Kenapa kita nggak? Berarti bisa dong terima Kak Bolin di hatimu? Rosi bingung, gimana kalau Mbak Lucy tahu ya? Ya, kita gak usah cerita. Nanti aja bilangnya kalau Kak Bolin sudah di Jakarta. Sekarang, yang penting bisa gak Dik Rosi terima Kak Bolin. Tapi kalau menurut Dik Rosi, Kak Bolin gak pantas ya gak apa-apa. Ya, Kak Rosi mau. Nah gitu dong, makasih ya. Aku langsung merangkul Rosi dan mencium pipinya. Bener harumnya kayak kencur. Kami melanjutkan obrolan tentang hubungan yang baru terjalin ini. Sempat aku bilang tentang harapanku kalau hubungan ini bisa langgeng sampai nanti selesai sekolah. Ya, mudah-mudahan ya Kak, jawab Rosi. Dari tadi aku masih merasa kurang
kalau belum mencium bibirnya. Ku tarik sedikit pelukanku agar lebih rapat sambil ku cium keningnya. Dan perlahan-lahan ku turunkan bibirku sampai menyentuh bibirnya. Dan menyatulah cinta kami. Kini aku merasa sudah move on lagi dari galau hatiku. Untungnya aku sudah melepas pelukanku ketika motor Nash berhenti di depan kami. Aku diam saja ketika Nash lewat sambil memapah Lucy untuk masuk ke rumahnya. Rosie segera menyambut, Kena ombak, dan Rosie langsung mengambil alih Lucy dari Nash serta membawanya ke dalam. sementara Nash masih berdiri memandangi mereka. Memangnya kenapa Lucy? Dia tadi nyanyi, habis itu dia lemas karena maagnya sakit, Oh gitu. Oke, boleh aku balik dulu. kata Nash. Ya oke, aku juga mau pamit dulu sama Rosie. Setelah Nash pergi tak lama Rosie datang. Maaf ya Kak Angkat, Lama ngurusin Mbak Lucy dulu, gimana keadaannya? tanyaku. Gak apa-apa, Mendingan udah makan obat. ya syukurlah. Kak Bolin pamit dulu, besok sore kita jalan. Kak Bolin jemput ya. Ya udah, sampai besok ya Kak, hati-hati di jalan. Oke Kak Bolin pulang ya. Salam sama Mbak Lusinya, semoga cepat sembuh.